Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel Langkah Kisah agar tidak ketinggalan cerita-cerita penuh hikmah dan pelajaran hidup. Sahabat sekalian, pernahkah kalian mendengar tentang sebuah pernyataan mengejutkan dari seorang koruptor yang tiba-tiba membela ijazah seorang mantan pejabat bernama Mulyono? Mengapa seorang terpidana berani bersuara lantang tentang hal yang sedang menjadi sorotan publik? Suasana di depan gedung pengadilan tipikor pagi itu begitu ramai. Wartawan sudah berjejer sejak subuh, menunggu momen ketika seorang pria yang tengah menjalani sidang kasus korupsi keluar dari ruang sidang. Wajahnya tenang meski tangannya diborgol, dan langkahnya diapit dua petugas. Mikrofon wartawan segera diarahkan kepadanya, berdesakan untuk mendapat komentar. Tidak ada yang menyangka, pria itu justru melemparkan sebuah kalimat yang membuat suasana berubah tegang. Dengan suara lantang ia berkata, "Ijazah milik Mulyono itu asli. Tidak ada yang palsu." Kalimat itu sontak membuat wartawan berebut menanyakan lebih lanjut. Namun, pria itu tidak menambahkan penjelasan. Ia hanya menoleh sebentar, lalu kembali melangkah masuk ke dalam mobil tahanan yang membawanya pergi. Sejak saat itu, media mulai menyiarkan potongan pernyataan tersebut. Televisi nasional menayangkan berulang-ulang, portal berita memasang judul-judul mencolok, sementara di media sosial komentar publik terus mengalir tanpa henti. Sebagian publik percaya, karena pernyataan itu keluar dari seorang yang pernah dekat dengan lingkaran kekuasaan. Namun tidak sedikit yang curiga, mengapa justru seorang koruptor yang bersuara membela ijazah Mulyono? Apakah ada hubungan di antara keduanya? Kegaduhan semakin besar. Grup-grup percakapan penuh dengan tautan berita dan potongan video. Warganet saling berdebat, sebagian menulis, "Kalau memang asli, buktikan di depan umum." Sebagian lain menuduh, ini hanya trik untuk mengalihkan isu. Apapun itu, satu hal yang pasti, masyarakat mulai mendesak agar Bareskrim turun tangan. Mereka menuntut penyelidikan resmi untuk mengakhiri semua spekulasi. Hari demi hari, suara desakan semakin keras. Akhirnya, keputusan pun diambil. Penyidik Bareskrim Polri akan memeriksa keaslian ijazah Mulyono. Namun, langkah ini bukanlah hal mudah. Semua orang tahu, langkah ini bisa mengubah banyak hal. Baik nama baik Mulyono, maupun kepercayaan publik pada institusi yang dulu menaunginya. Setelah pernyataan mengejutkan itu keluar dari mulut seorang koruptor, bara kegaduhan semakin membesar. Media massa menyoroti setiap detail, seolah tak ingin ada satu detik pun yang terlewatkan. Di televisi, para pengamat hukum, akademisi, hingga tokoh masyarakat mulai dimintai pendapat. Semua terpecah menjadi dua kubu, antara yang yakin ijazah Mulyono asli dan yang menaruh curiga bahwa ada yang disembunyikan. Namun satu suara menjadi sama. Publik meminta bukti, bukan sekadar opini. Warganet menyerukan tagar yang mendesak Bareskrim Polri turun tangan. Mereka ingin kebenaran disampaikan, tanpa tedeng aling-aling. Di jalanan, mahasiswa menggelar aksi dengan spanduk bertuliskan, "Buka ijazah itu, jangan hanya kata-kata." Sorakan mereka menggema, mempertegas bahwa masyarakat tidak akan berhenti menuntut kejelasan. Di tengah tekanan yang kian memuncak, Bareskrim akhirnya membuat langkah tegas. Sebuah tim khusus dibentuk untuk menangani perkara ini. Tugas mereka jelas, meneliti keaslian ijazah Mulyono dengan cara ilmiah dan transparan. Beberapa hari kemudian, dua penyidik berangkat ke Solo. Perjalanan mereka bukan perjalanan biasa. Mereka tahu, misi ini disorot seluruh negeri. Begitu mobil berplat polisi memasuki kawasan rumah Mulyono, wartawan sudah lebih dulu berkerumun di depan pagar. Kamera televisi menyala, mikrofon berjejer, dan suara bisik-bisik tak henti terdengar. Di balik pagar rumah bercat putih itu, suasana terlihat hening. Mulyono, mantan pejabat yang namanya kini kembali jadi perbincangan, berdiri di depan pintu. Wajahnya tenang, meski sorot matanya menunjukkan kewaspadaan. Dua penyidik menghampirinya, memberikan salam, lalu menyampaikan maksud kedatangan mereka. "Pak Mulyono," ucap salah seorang penyidik dengan nada formal,
Kami datang untuk meminta dokumen ijazah Bapak, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Dokumen ini akan kami bawa untuk diperiksa secara forensik. Semua sesuai prosedur hukum dan demi kepentingan publik. Mulyono terdiam sejenak. Tatapannya tajam, seakan sedang mempertimbangkan sesuatu. Beberapa menit hening terasa lama, membuat suasana di luar pagar makin panas. Wartawan berusaha mengabadikan setiap gerakan dari balik kamera. Akhirnya, Mulyono masuk ke dalam rumah, meninggalkan penyidik menunggu di teras. Tak lama, ia kembali dengan membawa sebuah map besar berwarna coklat. Tangannya menggenggam erat, seolah dokumen itu adalah bagian dari dirinya sendiri. Dengan suara pelan ia berkata, "Ini semua yang kalian minta. Jaga baik-baik." Penyidik segera memeriksa sekilas, lalu memasukkan dokumen ke dalam kotak khusus yang sudah disiapkan. Kotak itu langsung disegel dengan stiker resmi kepolisian, menandakan bahwa sejak saat itu tidak boleh ada yang menyentuhnya tanpa izin. Sorak-sorai wartawan pecah, berita langsung disiarkan secara live. Bareskrim akhirnya membawa pulang ijazah Mulyono untuk diperiksa forensik. Begitu laporan salah seorang reporter. Publik bersorak, seakan satu langkah besar menuju kebenaran telah dimulai. Namun, di balik semua itu, pertanyaan tetap menggantung. Apa yang akan ditemukan dalam dokumen itu? Benarkah ucapan sang koruptor bahwa ijazah itu asli? Atau justru sebaliknya, ada rahasia besar yang akan terbongkar? Malam itu, di berbagai rumah di seluruh negeri, masyarakat menyalakan televisi mereka, menanti berita lanjutan. Di media sosial, perdebatan semakin sengit. Setiap orang menaruh harapan besar pada hasil penyelidikan yang sedang berlangsung. Semua orang kini menunggu satu hal, jawaban dari laboratorium forensik. Malam itu, kotak segel berisi ijazah Mulyono tiba di sebuah laboratorium forensik dokumen milik kepolisian. Gedungnya tidak besar, namun dijaga ketat. Tidak sembarang orang bisa masuk, hanya tim ahli yang mendapat izin khusus. Kotak itu diletakkan di atas meja baja, lampu putih menyinari ruang pemeriksaan yang terasa dingin dan sunyi. Para ahli forensik yang ditunjuk tidak sembarangan. Mereka adalah orang-orang dengan reputasi tinggi, terbiasa menangani dokumen penting negara, hingga kasus pemalsuan besar yang pernah menghebohkan publik. Malam itu, mereka berkumpul dengan wajah serius. Kepala tim membuka rapat singkat, "Kita di sini bukan untuk berspekulasi. Tugas kita hanya satu, memastikan keaslian dokumen ini dengan metode ilmiah. Semua hasil akan dipertanggungjawabkan di depan publik." Kotak segel dibuka perlahan. Satu persatu ijazah dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi dikeluarkan dengan hati-hati. Semua ditata di atas meja, masing-masing diberi label, lalu dimasukkan ke dalam plastik transparan. Ketika ijazah terakhir diletakkan, suasana ruangan seakan makin menegang. Dokumen yang tampak sederhana itu kini menjadi pusat perhatian seluruh negeri. Proses pemeriksaan dimulai. Pertama, mereka menyalakan lampu ultraviolet untuk memeriksa tinta dan tanda tangan. Cahaya ungu menyoroti bagian-bagian penting, memperlihatkan apakah tinta berasal dari massa yang sesuai atau justru menunjukkan perbedaan mencurigakan. Beberapa ahli mencatat, ada kejanggalan kecil di beberapa dokumen. Namun mereka tidak langsung menyimpulkan, semua harus melalui tahapan berlapis. Setelah itu, sampel kertas diambil menggunakan mikroskop digital. Serat-serat kertas diperiksa, dibandingkan dengan arsip resmi dari tahun penerbitan yang sama. Apakah kertas itu benar dicetak di masa tersebut, atau ternyata diproduksi di era yang berbeda? Data demi data direkam, hasil sementara disimpan dalam komputer dengan kode rahasia. Tidak berhenti di situ, stempel sekolah dan universitas diperiksa menggunakan teknik pencitraan 3 dimensi. Tekanan cap, arah goresan, hingga ketebalan tinta diteliti. Salah satu ahli mengernyitkan dahi, memperhatikan tanda yang seolah dibuat tidak konsisten. Ia hanya berkata lirih, "Menarik, sangat menarik." Di luar laboratorium, publik tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka hanya bisa menunggu. Namun kabar burung mulai beredar,
mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak biasa dalam dokumen itu. Media sosial kembali ramai, sebagian menulis, kalau memang ada kejanggalan, segera umumkan. Sebagian lain tetap bersikeras bahwa ijazah itu sah. Hari-hari pemeriksaan terasa panjang. Para ahli bekerja dengan penuh kehati-hatian, karena mereka tahu hasil akhirnya akan menentukan masa depan reputasi seseorang sekaligus menyingkap sebuah kebenaran besar. Di balik pintu besi laboratorium itu, sebuah rahasia sedang dipreteli sedikit demi sedikit. Dan setiap serpihan data yang terkumpul, semakin mendekatkan mereka pada satu jawaban. Jawaban yang bisa mengguncang publik lebih hebat dari sebelumnya. Hari-hari terasa lambat. Publik terus menunggu, namun di laboratorium, ketegangan semakin memuncak. Para ahli forensik mulai menemukan tanda-tanda yang sulit diabaikan. Pada pemeriksaan tinta, terlihat perbedaan mencolok. Tinta tanda tangan di ijazah sekolah dasar tampak lebih baru daripada kertas yang seharusnya sudah berusia puluhan tahun. Di bawah cahaya ultraviolet, garis tanda tangan itu berpendar terang, seolah ditulis hanya beberapa tahun lalu. Seorang ahli bergumam, tinta ini tidak mungkin berasal dari tahun yang tercatat. Kecurigaan semakin menguat saat mereka membandingkan stempel resmi. Arsip stempel dari sekolah tahun itu menunjukkan bentuk huruf yang berbeda tipis, hampir tak terlihat dengan mata telanjang. Namun, ketika dicitrakan dengan pembesaran digital, ketidaksesuaiannya jelas. Stempel pada ijazah Mulyono ternyata menggunakan desain yang baru dipakai bertahun-tahun setelah tanggal tertera pada dokumen. Kertas pun tidak luput dari penelitian. Serat kertas yang diperiksa melalui mikroskop menunjukkan komposisi modern. Padahal, kertas asli pada tahun terbitnya seharusnya memiliki pola serat yang lebih kasar dan kandungan kimia yang berbeda. Semua ini mulai menimbulkan tanda tanya besar. Namun, meski banyak indikasi kejanggalan, para ahli tetap berhati-hati. Mereka tahu betul, sekali mereka salah, kredibilitas mereka dipertaruhkan. Semua bukti harus melalui verifikasi silang. Mereka meminta arsip asli dari sekolah, kampus, hingga percetakan negara yang dulu mencetak belangko ijazah. Setiap detail harus dibandingkan. Di luar laboratorium, rumor semakin liar. Wartawan mulai melaporkan bocoran bahwa ada ketidaksesuaian signifikan dalam ijazah Mulyono. Warganet bereaksi keras. Kalau benar palsu, bagaimana mungkin bisa bertahun-tahun lolos dari pengawasan? Tanya seseorang di media sosial. Yang lain menulis, apakah ini bukti ada jaringan yang melindunginya? Tekanan publik semakin memanas. Televisi menayangkan debat terbuka, mempertemukan pengamat hukum dengan mantan pejabat pendidikan. Beberapa mengatakan ijazah itu jelas meragukan, sementara yang lain meminta agar publik menunggu hasil resmi. Di Solo, rumah Mulyono tak pernah sepi dari kerumunan wartawan. Setiap hari, kamera televisi menunggu di depan pagar, berharap mendapat komentar. Namun, Mulyono memilih bungkam. Ia hanya menutup pintu rapat-rapat, seolah ingin menghindar dari sorotan. Sementara itu, di balik pintu besi laboratorium, kepala tim forensik akhirnya mengumpulkan seluruh ahli. Kita sudah punya cukup bukti awal, ucapnya dengan suara berat. Namun kita tidak boleh terburu-buru. Semua harus diuji ulang. Karena begitu kita umumkan, dunia akan mendengar. Malam itu, laporan setebal puluhan halaman disusun. Berisi catatan detail tentang tinta, kertas, dan stempel. Dokumen itu dikunci dalam lemari besi, hanya bisa diakses dengan kode khusus. Hanya segelintir orang yang tahu apa yang tertulis di dalamnya. Dan saat laporan itu selesai, satu hal sudah jelas bagi para ahli. Kebenaran yang akan mereka umumkan nanti, tidak akan bisa ditolak siapapun. Hari pengumuman yang ditunggu akhirnya tiba. Sebuah forum akademik digelar di salah satu universitas ternama di Jakarta. Gedung auditorium dipenuhi oleh ratusan orang. Wartawan, mahasiswa, dosen, aktivis, hingga pejabat pemerintahan hadir memenuhi kursi. Semua ingin mendengar langsung hasil pemeriksaan forensik ijazah milik Mulyono. Di luar gedung, kerumunan masyarakat juga tidak kalah ramai.
Layar besar disiapkan agar publik bisa menyaksikan jalannya forum secara terbuka. Sorak-sorai menggema setiap kali kamera televisi menyorot wajah para ahli yang akan mempresentasikan hasil penelitian mereka. Di atas panggung, meja panjang sudah tertata rapi. Para ahli forensik duduk dengan wajah serius, mengenakan jas hitam dan kemeja putih. Di tengah mereka duduk kepala tim, seorang profesor yang dikenal jujur dan berintegritas tinggi. Suasana terasa tegang, nyaris hening, seakan seluruh ruangan menahan napas menunggu kalimat pertama keluar. Profesor itu membuka pidatonya dengan suara tegas. Hadirin sekalian, tugas kami adalah mencari kebenaran berdasarkan ilmu pengetahuan, bukan opini. Kami telah memeriksa dokumen ijazah milik Saudara Mulyono dengan metode forensik yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil ini akan kami sampaikan secara transparan kepada publik. Slide pertama ditampilkan di layar. Gambar perbandingan tinta tanda tangan muncul, menunjukkan perbedaan kilau tinta antara dokumen lama dan baru. Seharusnya tinta pada tahun itu sudah memudar, jelas Profesor, namun hasil pengujian menunjukkan tinta ini berasal dari produksi modern, jauh lebih baru daripada tahun terbit ijazah. Slide berikutnya memperlihatkan stempel. Perbandingan antara arsip resmi dan stempel pada ijazah Mulyono menunjukkan perbedaan nyata. Huruf, pola, dan tekanan tinta tidak sesuai dengan dokumen asli dari tahun penerbitan. Stempel ini jelas dibuat dengan desain yang baru digunakan setelah tahun yang tertera. Ruangan mulai bergemuruh. Beberapa hadirin saling berbisik, sebagian mahasiswa bersorak lirih, sementara wartawan sibuk mengetik cepat ke laptop mereka. Profesor melanjutkan dengan tenang, memperlihatkan analisis kertas. Komposisi kimia kertas ini sesuai dengan teknologi produksi modern. Tidak ada kesesuaian dengan kertas yang digunakan pada masa yang seharusnya. Semua bukti disusun rapi, ditampilkan satu persatu. Setiap kesimpulan diperkuat dengan foto, grafik, dan data laboratorium. Tidak ada ruang untuk keraguan. Akhirnya, Profesor menutup presentasi dengan kalimat yang membuat seluruh ruangan hening sejenak. Berdasarkan pemeriksaan ilmiah yang kami lakukan, kami menyatakan bahwa dokumen ijazah tersebut tidak autentik. Dengan kata lain, ijazah itu mengandung unsur pemalsuan. Sejenak, ruangan terdiam. Lalu tiba-tiba suara riuh pecah. Mahasiswa bersorak, wartawan berlari keluar untuk menyiarkan kabar terbaru, dan publik di luar gedung berteriak kencang. Hasil yang dinanti akhirnya diumumkan, dan jawabannya mengguncang. Namun di balik kegembiraan sebagian orang, muncul juga rasa terkejut yang mendalam. Bagaimana mungkin selama ini seorang pejabat bisa bertahun-tahun berkarir dengan dokumen yang ternyata bermasalah? Dan lebih membingungkan lagi, mengapa seorang koruptor justru pernah bersuara bahwa ijazah itu asli? Pertanyaan itu kini menggantung, semakin menambah misteri di balik kasus besar ini. Begitu hasil forensik diumumkan, riuh massa semakin tak terbendung. Di luar auditorium, sorak-sorai bercampur dengan teriakan marah. Spanduk yang sejak pagi terbentang kini dikibarkan lebih tinggi, bertuliskan tuntutan agar Mulyono segera diperiksa lebih lanjut. Wartawan berebut mengirim breaking news ke redaksi masing-masing. Berita itu menyebar dalam hitungan menit, memenuhi layar televisi dan gawai seluruh masyarakat. Di media sosial, tagar baru muncul, menduduki posisi teratas. Warganet menulis dengan berapi-api, sebagian mengecam, sebagian mengejek, sebagian lagi merasa tertipu karena selama ini percaya bahwa ijazah Mulyono benar-benar asli. Kalimat yang sama berulang di mana-mana, jika hasil laboratorium sudah bicara, apalagi yang mau disangkal. Di ruang kerjanya, para pejabat Kementerian Pendidikan saling berbisik dengan wajah tegang. Mereka tahu, ini bukan sekadar kasus pribadi. Jika benar seorang pejabat bisa naik ke kursi kekuasaan dengan dokumen yang dipalsukan, maka wibawa institusi ikut dipertaruhkan. Pertanyaan pun bermunculan. Siapa saja yang dulu meloloskan dokumen ini? Apakah ada jaringan yang sengaja menutup mata? Sementara itu, di Solo, rumah Mulyono dipenuhi wartawan.
Pagar rumahnya menjadi tembok antara dirinya dan publik yang haus akan jawaban. Mikrofon-mikrofon diarahkan, kamera televisi menyala, dan para reporter memanggil-manggil namanya. Namun, Mulyono memilih berdiam diri. Tirai jendela rumahnya tertutup rapat, seolah ia menolak semua sorotan. Di sisi lain, publik kembali teringat pada satu hal, pernyataan koruptor di gedung Tipikor beberapa waktu lalu. Ia dengan lantang mengatakan bahwa ijazah Mulyono asli. Kini, setelah bukti ilmiah menunjukkan kebalikannya, pertanyaan pun muncul. Mengapa ia berani bersumpah di depan wartawan? Apakah ada kepentingan tersembunyi di balik ucapannya? Kecurigaan ini membuat suasana semakin panas. Sebagian aktivis menduga, ucapan itu bukan kebetulan. Bisa jadi ada keterkaitan antara Mulyono dan sang koruptor, mungkin jaringan lama yang saling melindungi. Namun sebagian yang lain berpendapat, bisa saja koruptor itu hanya ingin menimbulkan kegaduhan, agar kasusnya sendiri terlupakan di mata publik. Di forum akademik yang baru saja selesai, para mahasiswa masih berkumpul, membicarakan kemungkinan-kemungkinan. Kalau ijazah palsu ini bisa bertahan selama bertahun-tahun, berarti ada banyak pintu yang ikut terbuka untuknya, kata seorang mahasiswa hukum. Dan kalau koruptor itu ikut bicara, pasti ada alasan yang belum terungkap. Malam itu, layar televisi di seluruh negeri kembali menayangkan berita utama. Gambar-gambar dari forum akademik, sorak-sorai massa, serta wajah tegang para pejabat bergantian muncul di layar. Semua orang tahu, kisah ini belum berakhir. Hasil forensik hanyalah pintu pertama yang terbuka, dan di balik pintu itu mungkin ada rahasia lebih besar. Kini publik menunggu langkah berikutnya. Apakah Bareskrim akan memanggil Mulyono untuk diperiksa lebih lanjut? Apakah penyidik juga akan menelusuri ucapan koruptor yang dulu membela ijazahnya? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung, seakan menyiapkan panggung untuk babak akhir yang lebih mengejutkan. Malam setelah hasil forensik diumumkan, negeri ini masih gaduh. Berita di televisi terus menyoroti wajah Mulyono, menampilkan kilasan forum akademik, dan menekankan satu kesimpulan, ijazahnya terbukti bermasalah. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, satu pertanyaan tak pernah hilang dari benak publik. Mengapa koruptor itu dulu bersikeras mengatakan bahwa ijazah Mulyono asli? Penyidik Bareskrim pun tidak tinggal diam. Beberapa hari setelah forum akademik, mereka mendatangi lembaga pemasyarakatan tempat koruptor itu ditahan. Wawancara resmi dilakukan di ruang khusus, dijaga ketat oleh petugas. Koruptor itu duduk tenang, wajahnya tampak tanpa penyesalan. Kenapa Anda mengatakan ijazah Mulyono asli, padahal hasil forensik menyatakan sebaliknya? Tanya salah satu penyidik. Koruptor itu hanya tersenyum tipis. Jawabannya singkat, namun syarat tanda tanya. Saya hanya bilang apa yang saya tahu. Asli atau palsu, tergantung siapa yang melihatnya. Kalimat itu membuat ruangan hening. Penyidik saling berpandangan, sadar bahwa jawaban itu tidak menjelaskan apapun, namun justru membuka ruang kecurigaan lebih besar. Apakah ia sengaja melindungi seseorang? Apakah ada kesepakatan lama yang tidak pernah diungkap? Sementara itu, di luar penjara, publik terus berspekulasi. Ada yang percaya koruptor itu pernah punya hubungan dekat dengan Mulyono, mungkin di masa lalu mereka saling membantu. Ada juga yang beranggapan ia hanya ingin memanfaatkan momen, menebar kebingungan agar kasus korupsinya sendiri tenggelam di bawah isu ijazah palsu. Di kampus-kampus, mahasiswa menjadikan kasus ini sebagai bahan diskusi. Mereka meneliti jalur hukum, mempelajari celah administrasi, dan mengajukan pertanyaan kritis. Bagaimana sebuah dokumen palsu bisa lolos dari sistem selama bertahun-tahun? Apakah karena kelalaian, atau karena memang ada tangan-tangan yang sengaja membuka jalan? Sementara itu, para aktivis semakin keras bersuara. Mereka menuntut agar kasus ini tidak berhenti hanya pada pembuktian forensik. Mereka ingin ada penyelidikan mendalam, bukan hanya kepada Mulyono, tetapi juga kepada jaringan yang mungkin membantunya. Mulyono sendiri masih memilih bungkam. Rumahnya tetap tertutup, pintu dan jendela tak pernah terbuka untuk wartawan. Diamnya justru menambah rasa penasaran.
Publik menunggu, apakah ia akan angkat bicara, atau justru terus menutup diri di tengah badai. Hari-hari berjalan, namun kegaduhan tak juga reda. Hasil forensik sudah jelas, tetapi misteri ucapan koruptor tetap menggantung. Kata-katanya seakan meninggalkan jejak samar, membuat masyarakat terus bertanya, apakah ia sekadar berbohong, ataukah ia tahu sesuatu yang lebih besar? Dan disitulah kisah ini berhenti, meninggalkan tanda tanya yang belum terjawab. Tentang ijazah yang terbukti palsu, tentang koruptor yang bersikeras menyebutnya asli, dan tentang jaringan kekuasaan yang mungkin menyimpan rahasia lebih dalam dari yang pernah dibayangkan.